Baru-baru ini kita mendengar para mahasiswa demo di depan kantor OJK. Loh, ngapain ya? Kira-kira masalahnya apa nih? Sehingga adik-adik mahasiswa kita berdemo di depan kantor OJK. Oh, mungkin ini ada sangkut pautnya kali ya dengan ratusan mahasiswa IPB yang hari ini menjadi korban penipuan dari kakak-kakak seniornya. Ada yang masih ingat kisah itu? Kalau yang kepo pengen tahu bisa langsung searching di video yang sebelumnya. Kita udah share ya. Hampir total 600 juta rupiah yang udah dipinjol ya. Yang dipinjamin dari Shopee, dari Akulaku dan Kredivo. Banyak. Enak banget ya. Dan sebagian hutang tersebut memang sudah diselesaikan OJK. Untuk di aplikasi Akulaku menghapus ya semua hutang mahasiswa yang hari ini tertipu. Untuk di Shopee Paylater sama S Pinjam dan Kredivo mereka memperbolehkan hanya untuk membayar pokoknya saja. Nah, kembali ke pokok permasalahan hari ini. Kira-kira adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan kantor OJK ini menuntut apa? Nah, pada video kali ini kita akan jelaskan 6 tuntutan mahasiswa terkait demo di depan kantor OJK. Kalian bisa ngecek di belakang layar monitor berikut ini. Oke, baik ya, dari Detik News ya, mahasiswa demo di depan kantor OJK tuntut 6 hal ini. Untuk yang pengen menambah pengetahuan atau mungkin yang pengen membaca beritanya bisa langsung ya, ini dari Detik News ya. Dan kita pengen fokus ke 6 tuntutan mahasiswa hari ini. Kira-kira apa? Oke, kita langsung cek and recheck ya. Tadi gua udah baca sebagian ya kan. Nah, gua pengen fokus ke 6 tuntutan adik-adik mahasiswa kita ini. Dalam aksi kali ini demonstran memiliki beberapa tuntutan, berikut isinya. Coba cek. Yang pertama, OJK tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai aplikasi pinjol sehingga terus menelan korban. Itu yang pertama, ya kan? Dan yang kedua, lemahnya pengawasan OJK bermuara pada menumpuknya kasus-kasus pinjol yang belum terselesaikan. Dan yang ketiga, OJK tidak pernah melakukan pencegahan terhadap maraknya aplikasi pinjol sehingga masyarakat kecil yang menjadi korban. Lanjut untuk di nomor 4, tuntutan keempat. Mendesak Dewan Komisioner OJK untuk mengevaluasi fungsi pengawasan dan bekerja dengan serius terkait permasalahan di OJK. Dan yang kelima, ya kan, meminta ketegasan peran OJK dalam menindak tegas pelaku kejahatan industri keuangan non-bank seperti pinjol. Dan yang keenam, OJK dibiayai APBN dan dibiayai oleh pihak pelaku usaha jasa keuangan sebagai pihak yang diawasinya. Tapi OJK tidak profesional. Itu ya statement yang diberikan oleh adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan kantor OJK kemarin. Nah, bagaimana menurut kalian dengan statement yang dikeluarkan oleh adik-adik kita mahasiswa yang kemarin ikut berdemo di depan kantor OJK? Kalau gua sih ya. Oke, lanjut. Apa sih yang dibahas di situ ya kan? Jadi udah cukup jelas ya kan, di situ dikatakan dan OJK merespon ya pernyataan dari adik-adik mahasiswa tersebut dengan mengatakan OJK meminta perusahaan pinjaman online lebih ketat dalam memberikan pinjaman. Imbauan ini dikeluarkan setelah adanya kasus penipuan yang menjerat ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada utang pinjol. Nah, ini kan sering yang gua bilang. Dulu aja tuh waktu baru-baru pertama musim-musimnya pinjol di akhir-akhir 2018, 2019 dan sekarang 2023. Aplikasi-aplikasi pinjol itu menelpon kepada kontak-kontak yang dicantumkan. Itu merupakan salah satu bentuk usaha sebagai meminimalisir ya terjadinya penipuan. Nah, seperti kejadian di IPB kemarin. Kasihan ya adik-adik ini. Untung aja kemarin OJK itu ya merespon dengan cepat dan memberikan solusi yang baik. Dan itu pun kalau gue sih berharap untuk di aplikasi Kredivo sama Shopee Paylater itu ya udah deh.
Kalau Aku Laku bisa, kenapa Kredivo dan Shopee Paylater nggak bisa, ya kan? Bantulah adik-adik mahasiswa kita ini. Mereka itu lagi polos-polosnya malah ditipu sama seniornya, ya kan? Dan alhamdulillah si pelaku udah ketangkap, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwasannya jangan sering memberikan data-data pribadi kita itu secara mudah dan gampang. Hari ini banyak aja ya orang-orang yang memanfaatkan itu semua. Nah, dalam kasus IPB kemarin kita bisa melihat ya betapa mudahnya aplikasi-aplikasi ini memberikan pinjaman, ya kan? Sementara adik-adik mahasiswa ini apabila memang mereka tidak membayar, apalagi untuk di 4 aplikasi raksasa itu memang sudah terkoneksi loh ke OJK, terkoneksi ke Slick OJK dan BCking seperti Aku Laku, Kredivo, Shopee Pay, Shopee Paylater, dan satu lagi 4 deh itu pokoknya, ya kan? Kalau seandainya mereka nggak bayar, ini usia mereka masih produktif banget, tiba-tiba ya mereka akan cacat ya secara Slick OJK. Dan hari ini tidak semua dari orang tua mereka itu berkemampuan untuk melakukan pelunasan di aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, seperti yang kita pengen lanjutkan dulu ini ya beritanya, ya kan. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, Ogi Prastomiono, sudah mengimbau agar perusahaan pinjol meningkatkan manajemen risiko dalam melakukan peminjaman uang kepada masyarakat. Lantas OJK mengatakan OJK sudah melakukan pembinaan dan meminta kepada 4 perusahaan tersebut untuk meningkatkan manajemen risiko melalui penguatan analisis data calon peminjam serta meningkatkan sistem early warning fraud detection, ungkap Ogi dalam konferensi pers pada virtual kemarin di hari Senin. Jadi udah cukup jelas. Nah itu tadi gue bilang, ya kan. Dan gue menyambut baik sih demo dari adik-adik ini, ya kan, supaya ada ya hari ini yang masih berteriak tentang masalah aplikasi pinjol ini di lapangan. Di tahun 2023 ini pinjol ini belum terselesaikan. Yang udah senior tuh pasti pernah mendengar Indonesia darurat pinjol, dan kita akan bahas lagi nanti di video yang selanjutnya bahwasannya Indonesia darurat pinjol itu hari ini belum berakhir, hari ini masih terus berlangsung, dan kita berharap jangan ada lagi yang menjadi korban ya dari keganasan aplikasi-aplikasi pinjol ini. Nah, jadi itulah tadi ya 6 tuntutan mahasiswa ketika berdemo di depan kantor OJK. Yang memberikan support dan dukungan, terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa kita. Dan kalian ini hari ini setidaknya sebagai penyambung lidah kegelisahan masyarakat, ya kan, terkait tentang hutang di aplikasi pinjol. Dan gua masih menunggu, merindukan, ya kan, adanya lagi penangkapan kantor pinjol ilegal, ya, supaya jangan banyak lagi masyarakat yang menjadi korban. Hati-hati ya. Ini di awal tahun. Dan nanti ya siapa tahu di bulan 2 pertengahan ada penggerebekan. Oke ya, jadi mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.